Bayangkan kamu bertemu seseorang yang selalu tersenyum ramah di depan orang banyak, namun diam-diam merencanakan kejatuhanmu di balik senyumnya. Jangan mudah terkecoh. Musuh yang paling berbahaya seringkali tidak terlihat. Mereka tidak berteriak atau berbuat gaduh. Bahaya yang sebenarnya bergerak dalam diam, menutupi niat buruknya dengan sikap ramah. Ada orang-orang yang bukan hanya tidak setuju denganmu, tetapi secara diam-diam ingin melihatmu jatuh. Yang lebih menakutkan lagi, mereka tidak pernah mengungkapkan niat mereka. Mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk menyerang, meracuni pikiranmu, dan saat kamu baru sadar, mungkin sudah terlambat. Ini bukan paranoia, melainkan kewaspadaan yang diperlukan untuk bertahan. Orang-orang ini bisa saja teman, rekan kerja, bahkan keluarga. Jika kamu tidak mengenali mereka sejak awal, mereka akan mulai menguras energi kamu, baik itu emosional, finansial, atau sosial, sebelum akhirnya beralih ke korban berikutnya. Dalam video ini, saya akan membagikan 7 tanda yang membedakan antara sekadar ketidaksukaan dan ancaman nyata. Perhatikan baik-baik dan jangan sepelekan tanda-tanda ini, karena mengenali mereka lebih awal bisa menjadi kunci untuk menghindari manipulasi, pengkhianatan, atau bahkan kehancuran yang tak terpulihkan. Apakah kamu benar-benar tahu siapa yang ada di pihakmu? Atau adakah seseorang yang tengah menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan? Jika tujuanmu adalah menguasai kebijaksanaan stoik untuk melindungi diri dan membangun ketahanan, pastikan kamu berlangganan dan menyalakan notifikasi, karena pengetahuan adalah kekuatan dan kekuatan adalah perlindungan. Sebelum kita melanjutkan, tontonlah video ini sampai habis, karena setiap detailnya sangat penting. Tetap fokus, tetap kuat, dan mari kita mulai. Tanda pertama, kesopanan beracun. Salah satu tanda paling halus bahwa seseorang mungkin memiliki niat merusak adalah kesopanan beracun. Taktik ini muncul dalam bentuk kebaikan dan kemurahan hati yang tampak tulus, tetapi sebenarnya bertujuan untuk meraih kepercayaanmu dan mengendalikannya. Pada awalnya, orang tersebut akan terlihat sangat membantu dan dapat diandalkan. Hadiah tak terduga, tawaran bantuan, serta kesiapan untuk mendengarkan dan memberi nasihat menciptakan rasa aman dan kedekatan. Namun jika dilihat lebih dalam, kebaikan ini adalah cara untuk mendekatkan diri padamu dan mengumpulkan informasi pribadi tentang hidupmu, ketakutan, serta aspirasi-aspirasimu. Seiring waktu, tindakan-tindakan baik tersebut berubah menjadi serangkaian kewajiban tersembunyi. Setiap kebaikan datang dengan harapan agar kamu membalasnya, yang perlahan-lahan membuatmu bergantung padanya. Pertukaran yang tidak seimbang ini mengikis kemandirianmu dan membuatmu merasa berutang, meskipun kamu tidak sadar bahwa hubungan ini bukan lagi didasari oleh kasih sayang yang tulus, melainkan manipulasi. Untuk melindungi diri, sangat penting untuk selalu mempertanyakan motivasi di balik kemurahan hati yang berlebihan. Persahabatan sejati berkembang tanpa tekanan atau syarat tersembunyi. Jika kesopanan terasa seperti upaya untuk mengendalikan, tetapkan batasan yang jelas dan pertahankan integritasmu. Dengan cara ini, kamu dapat menghindari kesopanan beracun yang berpotensi menjadi jebakan emosional dan mencegah orang lain menggunakan kepercayaanmu untuk melawanmu. Tanda kedua, topeng persahabatan. Tanda selanjutnya adalah topeng persahabatan. Musuh yang paling berbahaya bukanlah yang tampak jelas menentangmu, melainkan yang ada di dekatmu, tersenyum, mengangguk, mendengarkan dengan penuh perhatian, sementara diam-diam mereka mempersiapkan pisau untuk menusuk punggungmu. Pengkhianatan jarang datang dari orang asing, karena mereka tidak tahu di mana harus menyerang. Pengkhianatan justru datang dari mereka yang sudah mendapatkan kepercayaanmu, mereka yang telah kamu izinkan masuk begitu dalam ke dalam hidupmu. Sehingga ketika kamu akhirnya menyadari siapa mereka sebenarnya, mereka sudah tahu persis cara menghancurkanmu. Contohnya, lihatlah kisah Adam, seorang pria yang sangat menjaga kepercayaan dan memiliki kehidupan yang sukses, dihormati berkat hubungan yang tulus dan nyata. Ketika dia memulai bisnis baru, dia bertemu dengan Eric, seorang kolega karismatik yang terlihat sangat membantu. Eric tidak hanya berguna, dia selalu ada saat dibutuhkan, penuh perhatian, dan selalu ingin belajar lebih banyak.
Dia memuji visi Adam, mendukung ide-idenya, dan dalam waktu singkat, dia menjadi mitra bisnis sekaligus teman dekat. Eric mengetahui segala aspirasi, kekecewaan, bahkan rahasia Adam yang selama ini membuatnya terjaga di malam hari. Eric bertemu dengan istri dan anak-anak Adam, makan bersama mereka, dan tampak seperti sahabat sejati. Namun seiring berjalannya waktu, keretakan mulai muncul. Kesepakatan yang dulunya berjalan lancar tiba-tiba gagal, dan tak lama kemudian, Eric muncul sebagai pihak yang bertanggung jawab atas masalah yang dulu adalah urusan pribadi Adam. Apa yang dulunya dibagikan dalam kepercayaan, kini menjadi publik dan terdistorsi, membuat Adam terlihat tidak dapat dipercaya, bahkan paranoid. Bagian yang paling menyakitkan adalah gaslighting. Ketika Adam mencoba berbicara dengan Eric, dia hanya menerima jawaban santai seperti, "Kamu terlalu sensitif, mungkin kamu salah paham, saya tidak akan melakukan itu padamu." Namun pola ini tidak bisa disangkal. Orang yang paling dipercayai Adam ternyata merusak kredibilitasnya, bukan dengan serangan langsung, tetapi dengan sabar, penuh tipu daya. Inilah wajah sejati seorang sahabat palsu, seseorang yang menyusup ke dalam hidupmu, menurunkan penjagaanmu dengan kebaikan, dan mengubah kepercayaanmu menjadi senjata untuk menghancurkanmu. Tanda ketiga, pengkhianatan diam-diam. Bayangkan seseorang yang tampaknya biasa-biasa saja, misalnya seseorang yang dihargai di tempat kerja, produktif, dan disukai banyak orang. Namun tiba-tiba suasana mulai berubah secara halus. Manajer yang dulunya sangat mendukung ide-idenya, kini menunjukkan sikap acuh tak acuh. Rekan kerja yang sebelumnya sering berbincang santai, mulai hanya tersenyum sopan, menghentikan percakapan lebih cepat, dan diam-diam tidak lagi mengundangnya makan siang bersama tim. Lingkungan kerja tetap sama, namun orang ini mulai merasa seperti asing di tempatnya sendiri. Awalnya, dia merasa itu salah dirinya. Apakah dia tanpa sadar menyinggung perasaan seseorang? Apakah dia salah paham dalam membaca situasi? Namun seiring berjalannya waktu, pola-pola kecil mulai terlihat, lelucon yang salah dipahami, penghargaan atas proyek yang secara diam-diam diberikan kepada orang lain, dan komentar tentang sikapnya yang tak jelas penjelasannya. Semua ini menunjukkan bahwa ini bukan sekadar kebetulan atau nasib buruk, tetapi ada seseorang yang diam-diam berusaha menjatuhkannya. Bukan dengan serangan terang-terangan, melainkan dengan pengkhianatan yang diselubungi bisikan, distorsi halus dan benih keraguan yang ditanam secara perlahan. Pengkhianatan ini tidak datang dengan serangan besar, melainkan perlahan mengikis seperti kebocoran yang melemahkan dasar di bawah kaki kita. Orang di baliknya jarang bertindak langsung. Sebaliknya, mereka menanamkan benih dan membiarkan orang lain yang merawatnya. Sebuah rumor di sini, komentar yang disalahpahami di sana, setengah kebenaran yang cukup untuk membuatmu ragu dan mundur. Ketika akhirnya kamu menyadari apa yang sebenarnya terjadi, kerusakan sudah terjadi. Tanda keempat, peningkatan perlahan. Tanda keempat adalah peningkatan perlahan. Dalam situasi di mana keselamatanmu terancam, kesalahan terbesar adalah meyakini bahwa tidak ada yang mengawasi. Tidak semua ancaman datang dengan peringatan yang jelas. Beberapa berkembang secara bertahap, sengaja dan hampir tak terlihat, seperti racun yang dimasukkan ke dalam minumanmu, baru terasa setelah terlambat. Cobalah untuk mempertimbangkan misalnya kisah Lee Harvey Oswald, pembunuh Presiden John F. Kennedy. Oswald tidak bangun suatu pagi dan memutuskan untuk membunuh seorang presiden. Perjalanan kekerasannya mengikuti pola yang terbentuk selama bertahun-tahun, ditandai oleh agresi, pembangkangan, dan obsesi ideologis. Setelah pindah ke Uni Soviet dan kembali ke Amerika dengan rasa dendam yang terus tumbuh, Oswald sudah pernah mencoba membunuh Jenderal Edwin Walker, seorang tokoh sayap kanan yang ia anggap sebagai musuh. Percobaan gagal itu menjadi tanda penting dari apa yang akan datang. Dia menguji batasnya, menyempurnakan rencananya, dan perlahan meningkatkan kekerasannya sampai akhirnya mencapai titik puncaknya. Peningkatan ini tidak dimulai dengan kekerasan langsung. Ia dimulai dengan kata-kata bernada ancaman yang dibungkus dalam humor, yang perlahan berkembang menjadi pelanggaran kecil, sentuhan berlebihan, berdiri terlalu dekat, atau menghalangi jalanmu saat berbicara. Kemudian ancaman-ancaman halus muncul, komentar yang dikemas dalam bentuk candaan,
referensi kasar terhadap kekerasan, atau kata-kata yang dirancang untuk menimbulkan ketakutan, tetapi masih memberikan celah untuk pembelaan diri. Setiap tindakan menjadi uji coba untuk mengetahui sejauh mana mereka bisa melangkah sebelum mendapat perlawanan. Jika kamu tertawa, mereka akan maju lebih jauh. Jika kamu diam, mereka akan menganggapnya sebagai persetujuan. Setiap langkah adalah percakapan tersembunyi tentang sejauh mana mereka bisa mendominasi tanpa mendapat respons. Sejarah penuh dengan contoh peningkatan semacam ini, seperti Mark David Chapman yang membunuh John Lennon. Ia tidak bangun begitu saja untuk menembak. Ia menghabiskan berbulan-bulan mengintai, mengamati, dan menempatkan dirinya dekat dengan gedung tempat Lennon tinggal, menguji kehadirannya, menunggu reaksi. Pernyataan yang mengganggu dan perilaku yang tidak stabil diabaikan, sampai situasi itu tidak lagi bisa diabaikan. Tanda kelima, roller coaster emosional. Salah satu ciri khas dari manipulator yang ingin menghancurkan korbannya adalah menciptakan ketidakstabilan emosional secara sengaja. Di awal mereka tampak penuh perhatian, memuji kualitas dirimu, dan memberikan dukungan tanpa syarat. Sebuah sikap yang tampaknya tulus, membuatmu merasa dihargai. Namun perhatian berlebihan ini hanyalah bagian dari strategi untuk membuatmu lebih rentan. Secara perlahan, mereka akan berganti-ganti antara pujian tak terduga dan kritik yang tidak masuk akal. Satu saat mereka memberi dorongan, namun di saat lain, kamu dihadapkan pada penolakan yang membingungkan. Pergantian ini bukanlah hasil dari perasaan yang bertentangan, melainkan sebuah taktik yang cermat untuk menggoyahkan rasa percaya dirimu dengan menciptakan siklus kedekatan dan jarak. Mereka membangun ketergantungan emosional dengan cara yang sangat halus, membuatmu terus-menerus mencari persetujuan mereka. Roller coaster emosional ini dirancang untuk membingungkan perasaanmu dan merusak kemampuanmu dalam membuat keputusan yang rasional. Terus-menerus dipaksa untuk membenarkan dirimu atau berusaha menyenangkan mereka, memberi ruang bagi manipulator untuk mengendalikan emosimu. Ini adalah permainan yang halus namun merusak, yang perlahan menggerogoti rasa aman dalam dirimu sebelum kamu menyadarinya. Mengenali pola ini sangat penting untuk mengembalikan keseimbanganmu. Ketika kamu mulai menyadari bahwa kasih sayang yang mendalam seringkali diikuti oleh penolakan yang tak terduga, saatnya meragukan ketulusan mereka. Percayalah pada instingmu dan jangan biarkan ketidakstabilan ini menjebakmu dalam siklus keraguan dan ketergantungan. Tanda keenam, pengamat diam-diam. Ada alasan mengapa ancaman terbesar seringkali tak tampak. Predator yang menggertak sebelum menyerang memberi kesempatan bagi mangsanya untuk melarikan diri, namun yang paling mematikan adalah yang diam, mengamati, dan menyatu dengan lingkungan sampai saat yang tepat tiba. Dan ketika kamu akhirnya menyadari bahwa kamu sedang dipantau, mungkin sudah terlalu terlambat. Beberapa orang tidak hanya sekadar tidak menyukaimu, mereka ingin melihatmu jatuh. Berbeda dengan musuh yang jelas-jelas menunjukkan kebenciannya, orang-orang ini tidak perlu menghina, mengancam, atau secara terbuka menyatakan niat mereka. Mereka bergerak dalam kesunyian. Saya menyebut mereka pengamat terpendam. Ini bukan tentang rekan kerja yang penasaran dengan gosip kantor atau mantan yang sesekali mengecek media sosialmu. Tidak, ini adalah seseorang yang mempelajari dirimu dengan ketelitian, mengamati setiap langkahmu, bukan karena rasa ingin tahu biasa, tetapi dengan tujuan yang lebih dalam. Yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa kamu jarang menyadarinya. Tujuan mereka bukan untuk konfrontasi, tetapi untuk infiltrasi. Mungkin kamu sudah pernah bertemu dengan seseorang seperti ini. Seseorang yang dengan santai menyebutkan tempat yang pernah kamu kunjungi, padahal kamu tak pernah menyebutkan hal itu sebelumnya. Atau orang yang selalu ada dalam rutinitasmu, seolah-olah mereka tahu persis di mana kamu akan berada. Pada awalnya, itu mungkin terasa seperti kebetulan, tetapi ketika itu terus terjadi, sulit untuk mengabaikan kenyataan. Mereka membangun peta kehidupanmu, memanfaatkan informasi yang tanpa sadar kamu bagikan. Teman yang menandaimu dalam foto makan di restoran, rekan kerja yang dengan santai menyebutkan tempat gymmu, atau tetangga yang tahu betul jam kerjamu, perlahan mereka mengumpulkan data, memetakan jadwalmu,
dan mulai menyusup ke dalam hidupmu. Di awal semuanya tampak tak berbahaya. Kamu melihat mereka di kafe pagi atau di gym. Namun seiring waktu, kehadiran mereka yang terus-menerus, ketepatan pertemuan mereka, dan pengetahuan mereka tentang hal-hal pribadi yang seharusnya hanya kamu yang tahu, mengungkapkan potensi bahaya. Percayalah pada instingmu, jika ada yang terasa janggal, mungkin memang ada yang tidak beres. Tanda ketujuh, permainan jangka panjang. Tanda ketujuh yang harus diwaspadai adalah permainan jangka panjang. Beberapa ancaman tampak bising, terburu-buru, dan tidak terkontrol. Mereka muncul dengan jelas, berteriak, dan bertindak berdasarkan emosi. Jenis ancaman seperti ini mudah dikenali, diprediksi, dan dihindari. Namun yang lebih berbahaya adalah mereka yang tenang, sabar, dan menunggu saat yang tepat. Musuh yang sejati tidak bertindak gegabah atau penuh amarah, melainkan dengan strategi yang matang. Mereka mengamati, mendengarkan, dan mengumpulkan informasi. Kemudian, ketika waktunya tiba, mereka menyerang dengan cara yang tak terduga dan menyesakan. Berbeda dengan agresor yang terbuka, yang memberi kita waktu untuk bersiap, musuh yang sabar bergerak dalam diam, memastikan bahwa ketika mereka bertindak, kerusakan yang ditimbulkan sudah tidak bisa diperbaiki. Cobalah untuk memperhatikan orang-orang di sekitar Anda. Adakah seseorang yang tampak terlalu tertarik dengan detail kehidupanmu? Bukan sekadar percakapan biasa, tetapi informasi penting, rencana masa depanmu, hubungan, ambisi, dan bahkan ketakutanmu. Beberapa orang bertanya dengan niat baik, namun ada juga yang melakukannya karena mereka tahu bahwa informasi adalah kekuatan. Mereka mengamati gerak-gerikmu, menunggu momen ketika kamu paling rentan, dan menempatkan diri mereka dalam posisi yang tepat untuk menyerang. Sejarah menunjukkan bahwa pengkhianatan yang paling merusak datang bukan dari musuh yang tampak jelas, tetapi dari mereka yang pernah kita percayai. Seperti yang terjadi pada Julius Caesar, yang tidak takut pada musuh-musuhnya di medan perang, namun justru yang membuatnya terkejut adalah Brutus, seorang sahabat yang sangat dia percayai dan akhirnya berkhianat. Orang-orang seperti ini tidak bertindak terburu-buru. Mereka menyusup ke dalam kehidupanmu, memainkan permainan panjang, dan tetap cukup dekat hingga saatnya tiba dan kamu sudah dalam posisi yang tak bisa bertahan. Mereka bisa jadi seorang atasan yang berpura-pura menghargai kerja kerasmu hanya untuk perlahan-lahan mengeluarkanmu dari tempatmu. Atau seorang rekan bisnis yang selalu setuju hanya untuk menimpakan kehancuran pada saat yang tepat. Bahkan bisa jadi seseorang yang ada di lingkaran pribadimu, seorang teman atau kerabat yang menunggu hingga mereka memiliki pengaruh penuh, baru kemudian menyerang. Sebagaimana yang diingatkan oleh Marcus Aurelius, jiwa tercelup dengan warna pikiran-pikirannya. Musuh yang sabar tahu ini dengan sangat baik dan menyembunyikan niat buruk mereka di balik lapisan kebaikan palsu, membuatmu melihat mereka sebagai sekutu hingga sudah terlambat.